Shalom semuanya, selamat pagi. Jadi judul renungan pada pagi hari ini adalah 4 sasaran dari kasih kita sebagai orang percaya. Jadi ada 4 sasaran dari kasih kita sebagai orang percaya atau sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yang pertama, mengasihi Allah. Yang kedua, mengasihi sesamamu. Yang ketiga, mengasihi musuhmu. Yang terakhir, mengasihi dirimu sendiri. Dan hal ini adalah dasar dari ketiga hal yang lain. Namun realita yang sebenarnya, kasih yang seperti apa yang kita arahkan kepada Tuhan. Karena betapa sering kita bergumul untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, sehingga yang terjadi apa yang digumulkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 18-19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Oke, di dalam ayat ini kita dapat melihat ada pergulatan batin di dalam di Rasul Paulus. Apa sih pergulatan batin yang dialami oleh Rasul Paulus ini? Sesudah dia bertobat, ternyata tidak. Di dalam kehidupan ini kita juga sering bergumul dengan pemahaman kita, dengan pola pikir yang kita dapatin dari lingkungan apapun itu. Kita sebenarnya mau mengasihi Tuhan dan sesama kita, namun mau doang gitu. Tapi nampaknya untuk dilakukan itu sulit sekali, untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita itu terkadang menjadi permasalahan saya pribadi. Jadi ada satu kata-kata, ekspresi kasih kita terwujud kepada Allah, kepada sesama, bahkan kepada musuh, itu terbangun dari bagaimana cara kita mengasihi kita sendiri. Oke, mari kita baca di Matius 22 ayat yang ke-39b. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ayat ini menegaskan bahwa tolak ukur untuk mengasihi orang lain adalah kasih yang benar dan tepat kepada diri kita sendiri. Mengapa sih kadang-kadang hal mengasihi diri sendiri itu agak kurang nyaman, menjadi sesuatu yang kurang nyaman untuk dilakukan? Karena terkadang atau bisa jadi setiap pribadi mengalami sungkan, mengalami punya rasa ketidakenakan yang sangat tinggi, yang kita khawatir nih akan dianggap gimana gitu sama orang, dibilang egois, dibilang orang yang ya penting diri sendiri gitu kan, egois, orang yang berpusat pada diri sendiri, yang orang yang narsistik. Dan kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri dan dengan benar dan tepat, hal-hal yang nampak baik ekspresi kita kepada Tuhan dan sesama menjadi sebuah kebutuhan emosional kita yang muncul dari trauma-trauma relasi kita, sehingga kita berjuang untuk kita berjuang untuk mengasihi Tuhan. Namun rasanya tidak pernah cukup, karena kadang waktu kita anxiety atau terlalu mikirin apa kata orang, kayak wah gila Felix egois banget, kita waktu datang ke Tuhan itu jadi ada yang kurang, ada yang gak cukup gitu, sehingga kita gak bisa menikmati relasi hubungan dengan Tuhan gitu. Dan dari ayat ini tadi kita bakal ditolong. Kenapa sih? Firman Tuhan selalu menolong kita guys, makanya kita harus baca Alkitab. Mungkin itu juga sih yang jadi kegiatan pagi kita ya waktu sekolah. Lanjut, bagaimana sih seharusnya kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita sendiri dengan cara yang sehat dan benar, yang healthy gitu loh, gak toxic relationship gitu. Oke, mari kita baca di Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Dari ayat ini, karakteristik mengasihi apa aja sih? Di ayat 37 kita tahu, kita mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Lalu ukurannya itu seberapa? Patokannya adalah mengasihi diri kita sendiri tentunya. Kedua bagian ayat ini menjelaskan bahwa keberadaan kita yang paling mendasar, esensi diri kita lah, itulah dasar yang sebenarnya. Jadi syarat-syaratnya itu kayak
kita menjadi kasih itu terlebih dahulu. Kita menjadikan diri kita itu sebagai kasih seperti Yesus. Yesus adalah kasih itu sendiri, ya kan? Kita menjadi, baru kita melakukan. Kita being and then doing gitu. Lalu bagaimana kita menunjukkan kasih kita? Apakah karena mengasihi Tuhan dan apakah karena kita mengasihi Tuhan dan sesama, atau karena ada kebutuhan-kebutuhan emosional yang tidak kita kenali, bahkan kadang-kadang kita tidak sadari dan sering dibungkus dengan prinsip-prinsip rohani, sehingga yang terjadi adalah ekstrim kanan kiri kanan. Mungkin karena ini relasi-relasi kita itu relasi-relasi interpersonal itu sangat ditentukan ya, dan dipengaruhi oleh relasi secara intrapersonal. Jadi bagaimana kita berrelasi dengan diri kita akan menentukan bagaimana kita berrelasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kalian nge-treat diri kalian itu bisa aja membuat habit, kebiasaan. Kayak kita nge-treat diri kita seperti ini, toxic gitu. Kayak, ayolah Lex, kon harus gini. Nah, kita menuntut diri kita. Tapi ada bagusnya. Tapi kalau menuntut yang berlebihan, itu udah semakin toxic. Dan secara tidak langsung, kita bisa menjadikan hal itu, kita bisa memancarkan hal yang seperti itu kepada orang lain. Jadi, menular. Toksiknya menular gitu ya. Jadi, lalu bagaimana sih kita cara mengetahui bahwa kasih kita kepada Tuhan dan sesama dibangun dengan benar? Ya itu tadi, jawabannya adalah mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri sendiri. Kuncinya itu, kita harus mengenal diri kita sendiri. Kayak, oh, aku kurang ini, oh aku lebih ini. Kita harus mengenal diri kita sendiri, kita harus memahami value, kita harus tahu value kita. Supaya kita tidak di underestimate seseorang gitu. Kita tidak gampang minder, kita tidak nggak bisa, nggak gitu. Kita punya tingkat rasa percaya diri yang sangat tinggi. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Apa? Kita sama-sama belajar untuk mengenal diri kita sendiri, karena memang kita harus bertumbuh setiap hari, mungkin paling tidak 1% setiap harinya atau 0,01 bisa, nggak apa-apa, asal ada pertumbuhan dan progres guys, semangat. Jadi kita sering berpikir kadang bahwa kita mengenal diri kita, tapi pada nyatanya kita belum mengenali diri kita lebih dalam tentang seberapa kompleksnya diri kita gitu. Sebenarnya ada banyak sisi-sisi dalam kita. Saya waktu itu berasa kayak waktu saya sering nulis kebiasaan saya di SMP gitu, kayak aku ngapain aja sih, aku kenapa sih ini tuh apa sih permasalahannya itu, kenapa aku tuh kenapa kok tak tulis semua. Satu tips, kalau mau tahu diri kalian sendiri, kalian journaling atau nulis sendiri di notes atau apapun itu, bisa buat memperdalam mengenal diri sendiri. Tadi kan kita mikir, aku udah mengenal diri kita sendiri. Aku tahu Felix kok. Felix kayak gini. Ternyata di dalam Felix ini masih ada lebih banyak lagi Felix. Jadi aku belum benar-benar tahu diri gue itu bagaimana. Jadi sebenarnya ada banyak sisi di dalam diri kita yang tidak kita kenali sebenarnya. Sehingga untuk mengasihi diri kita sendiri dengan benar seperti yang Tuhan harapkan, maka dimulai dari pengenalan akan diri sendiri. Kita harus kenal sama diri kita sendiri guys. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, kita nggak bakal paham sama diri kita sendiri. Apalagi mau memahamin orang gitu, nggak bisa. Kalian harus paham sama diri kalian sendiri. Kalau kita tahu identitas kita tahu sisi-sisi diri kita seperti apa, kita tuh tahu kita tuh gimana. Kebenaran ini akan menolong pada akhirnya. Bagaimana kita mengekspresikan bahwa kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Karena kadang-kadang kita mengasihi Tuhan tanpa sadar. Cara kita mengasihi Tuhan adalah cerminan dari cara kita mengharapkan kasih sayang dari orang tua dalam relasi-relasi kita. Ya, gitu. Baik, sekian turunan dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Selamat pagi. Terima kasih.